yang ibaratnya syaitan aja tuh minder gitu ya ngelihat pemikiran-pemikiran jahatnya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Bincang Dia. So hari ini sebenarnya aku mau ngebahas satu topik yang sedang jadi perbincangan akhir-akhir ini. Dan ini sebenarnya isu yang sering banget aku bicarain di platform yang aku punya, baik itu Instagram, Story by Dia, terus di tulisanku di blog, terus juga di video YouTube gitu. Nah, seperti teman-teman tahu, kita saat ini lagi di ibaratnya apa ya, lagi diresahkan dengan kejadian-kejadian kekerasan seksual gitu. Sebenarnya sih aku tuh udah pengen bikin video ini tuh udah lama banget, dari mulai kasus kejadian waktu itu yang anak UIR gitu ya, atau pokoknya mahasiswa di Riau yang akhirnya reveal kisahnya bahwa dia dilecehkan oleh dosen pembimbingnya. Terus udah gitu masuk ke kasus pada saat itu yang sempat viral juga, itu yang Novia yang bunuh diri karena dia diperkosa oleh pacarnya. Lalu pacarnya nggak ngedukung lah ibaratnya dan nggak bertanggung jawab. Terus akhirnya dipaksa untuk aborsi dan dia mendapatkan tekanan, akhirnya dia bunuh diri. Sampai akhirnya kasus yang besar banget yang terjadi adalah kasus pemilik pesantren gitu ya, atau ustadz katanya gitu ya, yang memperkosa belasan anak kecil, anak di bawah umur, sampai ada yang hamil, dan dengan segala macam pembelaannya yang sungguh tidak masuk akal, yang ibaratnya syaitan aja tuh minder gitu ya ngelihat pemikiran-pemikiran jahatnya. So seperti yang teman-teman tahu semuanya, mungkin di sini teman-teman udah tahu ceritanya dari ketiga masalah itu, udah banyak banget dibahas sama sosial media. Cuman what I want to share in this video dan apa yang pengen aku bicarakan adalah tentang bagaimana sebenarnya si kasus-kasus kekerasan seksual ini berkembang dan bagaimana sebenarnya society itu harus bertindak gitu. Iya, sebenarnya di video ini aku mau ngebahas tentang bagaimana sih sebenarnya society kita itu memandang kasus kekerasan seksual selama ini. Dan sebenarnya apa sih yang bisa kita ubah, apa yang bisa kita usahakan untuk sebenarnya sama-sama concern terhadap masalah ini agar nantinya ke depan tuh nggak ada lagi masalah kayak gini. Pertama yang pengen aku bahas adalah saat kejadian ini terjadi di society kita, beban itu seolah-olah dibebankan kepada perempuan saja gitu. Kayak misalnya kalau di kasusnya Novia itu dia tambah stres, tambah depresi karena saat dia menceritakan tentang bebannya, menceritakan tentang masalahnya kepada keluarganya, dia malah dianggap seperti aib keluarga oleh paman-pamannya, oleh om-omnya pada saat itu, karena Novia sendiri itu sudah tidak punya ayahnya sudah meninggal pada saat itu. Sementara itu tidak sama sekali ibaratnya tuh dibebankan kepada lelaki selama ini gitu. Jadi kayak kalau misalnya perempuan yang hamil di luar nikah itu dianggap aib karena ada tandanya atau tertinggal gitu bentuknya ya, kelihatan dia hamil. Sementara kalau misalnya laki-laki yang menghamili, seolah-olah society kita ini tidak pernah menghakimi mereka untuk bertanggung jawab gitu, atau menghakimi mereka seperti bagaimana perempuan itu menerima kata-kata kayak kamu tuh aib keluarga loh gitu. Jadi seolah-olah beban itu diletakkan kepada perempuan. Padahal pada banyak kasus pemerkosaan, pada banyak kasus kekerasan seksual, kasus-kasus ini tentunya dialami oleh perempuan itu bukan atas dasar mau dan mau, tapi biasanya atas dasar pemaksaan atau atas dasar pada saat misalnya terjadi gitu ya kejadian, bisa saja dia dikasih obat atau bisa saja dia dilakukan pada saat dia mabuk atau tidur gitu, yang sebenarnya tidak ada izin sama sekali dari perempuannya, which is consent. Sebenarnya tidak ada izin dari perempuannya. Makanya kenapa itu disebut dengan kekerasan seksual. Nah, tetapi pada saat
hasilnya gitu ya, istilahnya ketika perempuan itu hamil di luar nikah, seolah-olah beban itu ada semuanya itu di perempuannya ya, karena salah lo pakainya baju apa, baju lo kependekan kali, makanya lo jangan pulang malam-malam. Seolah-olah semua itu terjadi karena perempuannya pakai baju pendek, karena perempuannya keluar malam, karena perempuannya nggak bisa jaga diri, tanpa kita tuh memberi ruang terlebih dahulu kepada si korban untuk memberikan ruang yang safe kepada mereka agar mereka bisa cerita tentang kepedihannya, tentang trauma yang mereka alami gitu. Jadi yang mau aku highlight di sini, ketika mungkin kalian di sini mudah-mudahan nggak terjadi ya, tapi ketika kalian mungkin bertemu sama teman, sama tetangga, atau bahkan amit-amitnya bertemu sama keluarga kalian yang mengalami kekerasan seksual, terus mereka menceritakan kejadiannya, alih-alih kalian mengatakan kayak lo jadi aib keluarga, lo perempuan yang gak bisa jaga diri, please just silent, dengarkan mereka, karena it's not easy. Bagi penyintas, bagi korban yang mengalami kekerasan seksual itu tidak mudah gitu, tidak mudah untuk menceritakan traumanya, karena bagi dia ketika dia menceritakan traumanya itu seperti mengulang kejadian itu di depan matanya, and it's not easy. Makanya kenapa banyak orang yang mengalami kekerasan seksual akhirnya memilih diam atau akhirnya memilih mengakhiri hidupnya, karena dia merasa bahwa society atau bahkan keluarganya atau bahkan closest friends-nya, closest family-nya tidak menerima dia secara utuh atas luka yang dia terima. Padahal harusnya ketika kita menjadi keluarganya, ketika kita menjadi teman mereka atau teman seorang korban, harusnya kita menjadi pendengar yang baik. Harusnya kita tidak menyalahkan dia, tapi mendengarkannya dan mengejar pelakunya, bukan malah menyalahkan korban dan menyuruh mereka diam. Karena kekerasan seksual bukanlah suatu kejahatan yang bisa didiamkan begitu saja. Kekerasan seksual tidak bisa diselesaikan hanya dengan ya udah sabar aja, udah deh kamu diam aja, kamu itu aib keluarga. No, itu nggak bisa diselesaikan kayak gitu aja. Pelaku itu harus dikejar, pelaku itu harus ibaratnya tuh harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Korbannya pun harus disembuhkan, harus dibawa ke psikolog, karena luka atau trauma atas kekerasan seksual itu akan dibawa sampai dia dewasa. Oke, mungkin aku akan agak sedikit emotional karena it is really close to me, kasus-kasus seperti ini. Dan aku cukup emotional setiap kali aku dengar kasus seperti ini, karena bagi aku ini adalah luka yang banyak sekali wanita-wanita Indonesia dan bahkan banyak wanita di Indonesia mengalaminya gitu. Oke, yang kedua yang ingin aku bahas adalah terkait dengan pandangan bahwa raising the girls atau raising the daughter itu harder than raising the sons. Aku ada baca satu komen pada saat berita-berita ini viral di Instagram. Pada saat itu ada satu komen yang ngebuat aku begitu marah. Dia bilang kayak, ya makanya ini kenapa membesarkan anak perempuan itu lebih sulit daripada membesarkan anak laki-laki, ya inilah akibatnya. For me, meskipun pada saat ini aku belum menikah dan belum menjadi orang tua, tapi buatku adalah membesarkan anak, baik itu laki-laki dan perempuan, itu tidaklah mudah. Membesarkan anak itu bukan hanya tentang bagaimana kita bisa membesarkannya dengan memberikan dia makanan yang penuh nutrisi, sekolah yang baik, rumah yang enak, rumah yang nyaman. No, tapi more than that, deeper than that, kita membesarkan anak itu harus dengan bagaimana kita menjadikan ini seorang bayi tumbuh menjadi seorang dewasa, seorang manusia yang punya karakter yang kuat, punya sifat yang baik, sifat yang santun. Dan itu berlaku untuk perempuan maupun laki-laki. Oke, membesarkan perempuan itu tidaklah mudah. Mengajarkan dia untuk menjadi perempuan yang terhormat. Mengajarkan kalau dalam kasus kekerasan seksual, kita mengajarkan tentang
pendidikan seksual sejak dini, bagian-bagian tubuh mana yang menjadi bagian private-nya dan tidak boleh disentuh orang lain, bagaimana perempuan itu harus menjaga dirinya agar tidak diganggu oleh orang lain, bagaimana perempuan harus istilahnya melindungi tubuhnya agar tidak diganggu oleh orang lain, bagaimana seorang perempuan itu harus menolak ketika dia merasa dia dilecehkan, bagaimana seorang perempuan itu dapat speak up ketika dia dilecehkan. Yes, it is hard. Mengajarkan itu kepada anak perempuan tidaklah mudah, tapi pekerjaan untuk mengajarkan anak laki-laki untuk tumbuh menjadi manusia yang dewasa, manusia yang juga berakal sehat, yang menghargai wanita itu tidaklah mudah. Jadi rather than kita bilang bahwa inilah kenapa membesarkan anak perempuan itu lebih sulit daripada membesarkan anak laki-laki, sebaiknya kita juga berpikir untuk bagaimana kita raising our sons, mengajarkan mereka bahwa tidak baik loh catcalling ke perempuan, gak baik loh scanning perempuan dari head to toe, tidak baik loh melakukan misalnya sex call or sex texting, atau gak baik loh menghina atau melakukan jokes-jokes yang berbau seks ke perempuan, tidak baik loh untuk melakukan kekerasan seksual. It is hard, dan bagi aku malah susah melakukan itu ketika kita raising our sons atau raising anak laki-laki kita daripada perempuan. Dan pemahaman ini aku rasa harus seimbang antara bagaimana kita raising our sons and raising our daughter, karena kekerasan seksual ini tidak terjadi hanya karena salahnya perempuan, tetapi juga karena salahnya laki-laki tadi yang tidak mengerti bahwa perempuan itu harus dihargai, perempuan itu harus dilindungi, perempuan itu tidak boleh dilecehkan even dengan kata-kata ataupun hanya dengan pandangan doang. That's the second point. Okay, the third point ini sebenarnya berhubungan banget sama poin pertama tadi, dimana saat terjadi itu even kita menyalahkan korban gitu ya, tapi kita memberikan dia safe, tempat yang safe untuk dia bercerita. Karena sebenarnya sebagai society kita harus melihat kejadian ini secara adil gitu, melihat ke kejadian ini bukan semata-mata salah perempuan, tapi juga salah lingkungan, salah orang tua yang mendidik, salah laki-lakinya gitu. Dan ketika hal itu terjadi, come on guys, come on, please give them safe place untuk mereka bercerita, untuk mereka berani mengungkapkan bagaimana takutnya mereka ketika kejadian itu. Karena kalau tidak begitu, akan ada banyak sekali kejadian seperti ini yang ujung-ujungnya berakhir diam, yang dimana predator-predator ini akan merasa bahwa it's okay untuk ngelecehin perempuan, toh pada akhirnya perempuan yang disalahin. So please guys, please, ini sebenarnya poin ketiga adalah penekanan dari poin pertama, untuk giving the safe place for the women, giving the safe place for victims, korban. Karena sebenarnya kasus kekerasan seksual ini tidak terjadi hanya kepada perempuan, tapi juga kepada laki-laki. Ada banyak sekali kasus kekerasan seksual kepada anak laki-laki juga, kepada pria juga di luar sana. Dan just be their friends, just be their family yang mendengarkan keresahan mereka, mendengarkan ketakutan mereka agar mereka bisa sembuh, agar kasus-kasus seperti ini bisa terus didengar oleh masyarakat dan lama-lama hukum itu berlaku gitu. Karena selama ini terus terjadi karena hukum itu tidak berlaku, karena laki-laki dianggap sebagai pihak yang superior. Apalagi kasus misalnya kasus antara mahasiswa dengan dosennya, terus misalnya apalagi anak dengan ayahnya, anak dengan pamannya, atau sekedar
perempuan dengan pacarnya yang mereka takut gitu, karena mereka menganggap bahwa ini adalah sosok superior yang kita nggak punya power. Dan buat kalian yang nonton video ini, please guys, please speak up for yourself. Jangan diem aja, karena nggak akan ada orang lain yang bisa nyelamatin diri kalian selain diri kalian sendiri. Ketika kalian trauma dan ketika kalian merasa tersakiti, ketika kalian merasa harus mencari keadilan, then go for it and seeking for keadilan itself gitu. Jangan diam aja. Ada banyak sekali platform-platform sekarang yang kalian bisa melakukan pengaduan gitu. Kalian bisa cari di internet, ada mungkin kalian bisa melaporkan ini kepada Komnas Perempuan, Komnas HAM, Komnas Anak juga, kepada polisi juga mungkin, atau kepada orang-orang di sekitar kalian. So guys, buat kalian di sini yang nonton, please bring this issue to the table. Karena aku rasa isu ini tidak bisa hanya dibicarakan di perempuan saja, di circle perempuan saja. Laki-laki, kalian yang nonton di sini, anak laki-laki atau mungkin pria dewasa yang nonton di video ini, kalian juga harus sering membahas ini gitu. Bayangkan saja ketika kalian punya ibu, punya kakak, punya adik, dan mereka yang mengalaminya. Gimana perasaan kalian gitu? Apakah kalian bisa diem aja? Enggak kan gitu. So, pembahasan ini tidak boleh dibahas hanya di lingkungan ibu-ibu saja, di lingkungan anak perempuan saja, tapi juga harus dibahas di lingkungan ayah, di lingkungan bapak-bapak, di lingkungan anak-anak muda, pria gitu. Karena ini adalah masalah bersama. Kita harus sama-sama ngawal permasalahan ini, harus sama-sama mencegah permasalahan ini, harus sama-sama ngebicarain permasalahan ini sampai semua orang merasa ini urgent. So, dengan begitu permasalahan ini sepertinya akan jauh lebih mudah kita selesaikan. Jauh lebih mudah kita kita temukan solusinya. So, ya guys, sampai di sini aja video hari ini. Sorry kalau misalnya videonya sedikit emosional dan mungkin agak kemana-mana. And sorry kalau misalnya ada sedikit kata-kata yang harsh atau yang sedikit kasar atau tidak enak didengar. But I have to tell that words agar penekanannya dapat, agar urgensi dari masalah ini tuh sampai ke kalian yang nonton ini. So, buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, buat kalian yang merasa video ini perlu ditonton banyak orang, please banget share video ini, save juga, kasih ke teman kalian, baik teman yang mungkin menjadi penyintas atau teman-teman kalian mungkin cowok-cowok yang sering catcalling, yang sering remehin perempuan kayak lo baper digituin aja lo marah, atau yang sering scanning perempuan for head to toe, atau laki-laki atau teman kalian laki-laki yang sering ngelakuin sex jokes. Please give this video agar mereka paham bahwa it's not funny for the women. So, terima kasih teman-teman buat yang nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye. Sampai ketemu di Bincang Dia selanjutnya. Dadah, annyeong.